Kawan-kawan, sekarang saatnya kita untuk menserang balik, mengkonter balik mereka. Bilang cabut kata Allah dari kalian karena itu bukan hak Islam. Tapi hak daripada penyembah berhala dan Kristen. Saya buka dulu sebuah situs sama kalian ini. Ini ntar ya. Terserah kalian mau bilang, wah itu kan udah ilmiah gini-gini. Ilmiah juga begitu kawan. Ini kan situsnya punya Islam. Islami.co, sejarah dan asal usul kata Allah ya. Ini, apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya dikenakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian sejarah dan arkeologi. Ini. Sejarah dan arkeologi inilah yang tidak bisa dipatahkan oleh umat-umat Islam di Indonesia dan di Malaysia yang selalu mengatakan, mengklaim kata Allah itu berasal dari agama Islam. Ya, sehingga cabutlah dari kitab sucimu. Kan sering kita dengar itu kan. Nah sekarang saatnya kita serang balik. Sekarang kita minta mereka membuktikan kapan kata Allah yang mereka gunakan dan kapan kata Allah yang ada di dalam arkeologi. Mana lebih tua? Ya. Menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah. Jadi Islam itu lahir abad ke-7. Gak ada cerita Islam lahir ketika zaman Adam. Itu kan karang-karangan belaka jadinya kawan. Kenapa saya katakan karang-karangan belaka? Ya, mana ada Adam membawa agama Islam? Mana ada Ibrahim membawa agama Islam? Mana ada Musa membawa agama Islam? Mana ada Isa membawa agama Islam? Yang benar agama Islam itu ada setelah nabinya bernama Muhammad. Ketika nabinya bernama Isa itu bukan Islam, agama Islam ya. Ketika dia nama nabinya Ibrahim itu juga bukan beragama Islam. Pakai logika dengan baik dan benar. Ini adalah sanggahan saya terhadap orang-orang yang selalu mengatakan ambil kata Allah dari kitabmu ya. Demikian juga kata Rasul. Oh itu dari bahasa Arab. Oh bilang aja kau itu pede kali goblok, bodoh, tolol bilang. Rasul itu dalam bahasa Arabnya dulu Habib, Saint. Itu berasal dari orang-orang apa? Kristen. Jadi jangan ngaku-ngaku, oh Rasul itu milik kami. Najis ralala. Ya. Ya, kita lanjutkan. Dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteisme maupun politeisme di Arab dan di Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab. Waktu itu termasuk Allah. Ya. Hingga kini, selain umat Islam, nama Allah juga dipakai menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, Koptik, Maronit, Melkite, dan sebagainya. Babisme di Persia, India, Iran, umat Kristen Malta, dan Yahudi Misrahi atau Misrahim, bahasa Arab Al-Masyrikyun, yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era Biblika sampai sekarang. Nah, ini kawan. Mereka itu nggak tahu diri kawan. Kepedean selalu mengklaim-klaim bahwa Allah itu nama Tuhan orang Islam. Dan mereka minta dihapus dari kitab kita dalam setiap perdebatan. Itu saja dibilangnya. Sekarang kita tunjukkan ini ke muncung mereka, ke muka mereka kawan. Kayak saya berdebat kemarin. Kan diam mereka. Mereka tidak bisa menunjukkan bahwa Islam itu ada, bahwa Isa itu menyembah Allah SWT. Nggak bisa kawan. Kan begitulah karena Isa bukan beragama Islam. Itu kan pengakuan-pengakuan mereka. Sama dengan pengakuan mereka ketika Adam katanya begitu diciptakan. Dia bisa membaca. Dia bisa melihat lapas Allah katanya. Saya sudah cari. Ada sebagian ulama mengatakan hadis itu kurang kuat apanya katanya. Ada yang bilang sohi, ada yang bilang tidak. Kan mereka masih ribut, masih bertentangan mengenai itu kawannya. Jadi kawan-kawan sekarang saatnya kita untuk menserang balik, mengkonter balik mereka. Bilang cabut kata Allah dari kalian karena itu bukan hak Islam. Tapi hak daripada penyembah berhala dan Kristen. Ya. Karena pada saat itu Islam belum ada. Kan ini jauh sebelum Islam kan ya. Ya. Nanti kita buat di Facebook, di YouTube, di grup-grup debat. Buat gitu. Cabut kata Allah dari kitab suci kalian bilang. Karena itu bukan hak mereka.
Itu haknya orang penyembah berhala dan Kristen. Cari semua fakta sejarah Islam, belum ada saat itu. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul Allah ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filologi baca ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah ini spontanitas saja, murtajal, diucapkan oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap dari kata Allah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti deh dalam bahasa Inggris, dan ilah, Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Menariknya, kata yang kurang lebih sama dengan kata Allah ini juga ditemui dalam bahasa rumpun semetik lain yang jauh lebih tua dari bahasa Arab. Nah ini. Jadi jangan pede kali Allah itu adalah yang paling tua. Jauh lebih tua dari bahasa Arab seperti bahasa Aram dan Hebrew. Dalam bahasa Arab misalnya kata Allah ini ditulis elah, elaha atau alaha. Dalam bahasa Arab dialek Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria, ya kan, Timur Tengah. Jadi yang pertama menggunakan itu Kristen. Jangan kepedean kalian. Orang Kristen di Malaysia bisa demo. Cabut kata Allah, bilang gitu. Bisa kawan. Ya, kalau menurut sejarah, Islam belum ada saat itu. Yang artinya simple, Tuhan masyarakat Assyria, yaitu kini tersebar di Suria, Irak, dan Turki. Dalam Hebrew Bible, Tuhan juga disebut Eloha, singular, Elohim, plural, juga El. Ya, jadi jelasnya masyarakat yang Yahudi dan Kristen waktu itu, maupun masyarakat Arab non-Yahudi dan Kristen juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan. Karena itu tidak heran jika umat Arab, Kristen, atau Yahudi hingga kini menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Ada banyak bukti akademik ilmiah bahwa Allah ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat Arab ataupun agama mereka, termasuk Kristen dan Yahudi sebagai sesama rumpun agama Semit untuk menyebut nama Tuhan. Ya. Orang Arab dulu zaman sebelum Islam banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah, hamba Allah. Bukankah ayah Nabi Muhammad sendiri yang wafat sebelum beliau lahir juga bernama Abdullah? Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan-kuburan tua Islam, pra-Islam di Yaman dan Yordania misalnya seperti di Ummul Al-Jimal di Yordania Utara juga ditemukan berbagai inskripsi tertulis Allah pada era kerajaan Himyar dan Uksum. Juga banyak dijumpai nama-nama Kristen yang menggunakan nama Abdullah. Seorang jenderal Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Nasran, Arabia tahun 1523 M juga terungkap menggunakan cincin bertuliskan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Nah, ini. Jadi mereka ini tidak tahu diri kawan. Sudah dibaik-baiki orang Kristen, oke lah kau pakai itu katanya. Sekarang orang itu mengklaim sama dengan Taurat dan Injil. Sudah dibaik-baiki orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen. Kan Kristen itu. Oh bukan, mana tidak ada Nasrani itu sekte daripada Yahudi. Mereka memang mengikut Yesus, tapi mereka tidak memiliki kitab suci Bible Injil itu. Jadi orang-orang Kristen yang mengkanon Injil itu, ya. Nah, kitab-kitab ini kawan, sudah baik mereka klaim-klaim, oh itu Tuhan kami yang nurunkan. Tapi lucunya dia mengklaimnya pertama-tama enggak masalah. Begitu mereka kuat diklaim lagi, oh punya klaim palsu. Dari mana jalannya palsu? Kan lawak. Sama dengan kata Allah, cabut dari Bible. Kalau orang itu mengatakan itu kawan garang kali. Hapuskan dari Bible. Lihat di perdebatan-perdebatan. Selalu dituntut dihapuskan. Bahkan di Malaysia demo. Ternyata setelah kita buka catatan sejarah dan peninggalan-peninggalan, justru orang Kristen lebih dahulu menyebut Allah dengan para penyembah berhala itu. Jadi sekarang kita lihat apa kata KBBI. KBBI ini kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Ya. Inilah arti kata Allah itu ya. Ini siapa Allah itu ini? Oke. Ini saya hilangkan dulu ini. Siapa yang? Kalian lihat ini Allah known. Ini kata benda. Nama Tuhan dalam bahasa Arab bukan dibilang Tuhannya orang Islam. KBBI aja paham sejarah. Kalau memang itu Tuhannya orang Islam sejak dulu kala, maka di sini akan dikatakan
nama Tuhan orang Islam. Kan mereka bilang Allah itu siapa? Nama Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. KBBI saya tidak menuliskan itu. Tetapi dalam bahasa Arab. Artinya apa? Arab ini ada Kristen, ada Islam, ada Yahudi. Maka mereka KBBI, pemerintah Indonesia tidak mengklaim Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam. Enggak gitu kawan. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa, yang disembah orang-orang beriman. Nah inilah. Oke. Jadi kalian harus paham kawan. Ini yang harus kalian pahami. Jadi kalau ada tulisan-tulisan ALLAH, bilang aja, cabut aja itu. Itu milik orang Kristen dengan penyembah berhala. Bahkan KBBI pun tidak ada mengatakan demikian. Nah, paham ya? Nah, sekarang bedakan ALLAH itu dengan, ini. Bentar ya. Semoga yang mendengar video saya ini ngerti apa bedanya yang saya ucapkan itu. Kalau orang tolol nggak bisa membedakan. Wah kau menghina kami. Kau suruh cabut. Yang ku cabut ALLAH itu. Goblok. Nah, sekarang kalau begini. Ini. Ini sudah beda lagi. Kalau ini yang ada di kitab suci kami. Yang di Indonesia. Baru kalian bisa protes. Baru bisa kalian teriakkan cabut, 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 cabut. Baru bisa. Ini kan tidak kami gunakan huruf Latin. Dan di dalam dunia pun ini bukan berasal dari kalian. Apakah berbeda lafaz Allah yang tidak diimani oleh orang Kristen, yang diimani oleh orang penyembah berhala itu? Apakah berbeda lafaznya ini, huruf Arabnya? Kan enggak juga. Tapi kalau ALLAH itu enggak ada ini. Ini bukan ALLAH. Beda. Ini tulisan Arab. Makanya si Zulkifli bilang apa? Terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia itu karya tulis Kemenak. Itu bukan Quran katanya. Jadi Allah yang ALLAH itu berarti bukan itu yang dimaksud mungkin ya. Kata Zulkifli. Kan tidak juga. Maka dia bilang, oh tafsir enggak perlu. Walah banyak kali gaya kau. Terjemahan enggak perlu. Buktinya itu kalian pakai itu juga terjemahan ALLAH. Yang katakan kepada mereka besok-besok kalau mereka mengatakan cabut kata Allah dari kitabmu. Pede kali kau. Ya, bilang aja pede kali kau. Tidak tahu malu bilang aja. Oh Rasul. Rasul itu mana dari bahasa Kristen. Itu dari bahasa Arab. Pede kali kau bilang. Habib. Habib itulah pertama Rasul. Dari Antioquia. Ya, Habib Najjar. Kalau itu Agus apa kemarin? Bukan Agus apa ya? Agustan pula. Dari mana jasanya Rasul? Mereka ini otaknya kawan. Sedangkal dengkulku ini masih. Mereka tidak ngerti urutan sejarah. Oh tapi di Quran kami tertulis yaitu kan 610. Baru diucapkan. Sebelum 610 kan tidak ada tulisan yang begini-begini itu di dalam kitab orang Yahudi. Musa saja nggak tahu tulisan ini kawan. Itu nggak mereka pahami. Mana kenal Musa dengan tulisan ini? Apalagi Adam. Apalagi Nuh. Apalagi Musa. Apalagi Abraham. Mana kenal dia tulisan ini? Gak percaya kalian? Kalian cari dalam bahasa Ibrani. Ada nggak tulisan seperti ini? Ibrani terbalik kawan. Tulisannya bukan seperti ini tapi terbalik. Ini kan terbukanya ke atas. Kalau Ibrani kan terbukanya ke bawah. Coba yang ku cari tulisan Ibrani dulu. Sebentar. Tulisan Ibrani. Nah, kalian lihat dulu kan. Nah ini. Kalian lihat ini kawannya. Tunggu ku bukakan dulu. Oh ini sama katanya. Sama loh kau itu bilang. Nah ini. Nah ini. Makanya ku tanya sama mereka. Apakah kekal tulisan ini? Katanya kekal. Rupanya enggak. Ini lihat ini kawan.
Yang sebelah kanan bahasa Arab, yang sebelah kiri bahasa Ibrani. Nah. Jadi kan sudah berbeda ini kawan. Paham ya? Nah ini, kita lihat dulu nih. Aduh. Nah ini. Yehova. Ini Yehova ya. Tetragrammaton. Itulah dia. Paham kalian? Jadi ini hanya penyama-nyamaan saja ini. Dari segi aksara sudah berbeda kawan. Dari segi ucapan juga ada beda. Yang di sini ALLHA, yang di sini YHWH. Nah ini YHWH atau Allah katanya Umar Abdullah Notes. Nah ini. Paham ya? Tuhan mereka adalah Tuhan kami katanya. Sejak kapan berganti nama YHWH menjadi Allah? Kapan diresmikannya itu? Ada enggak? Enggak ada kawan. Jadi yang benar adalah satu kisah para rasul 2 ayat 11. Ketika orang-orang Ibrani itu berbicara tentang kerajaan sorga, ada orang Arab di situ. Wow, dia bicara tentang Tuhan kami. Artinya saat itu orang Arab sudah mengerti apa kata Sang Maha Pencipta. Hanya saja siapa yang mereka sebut Sang Maha Pencipta itu kan berbeda-beda. Ada yang berhala-berhala itu dan sebagainya macamnya. Tapi di dalam pertemuan Yerusalem, mereka mengatakan Sang Maha Pencipta itu adalah ini, YHWH ini. Nah, paham ya kawan-kawan? Semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, aku nggak tahu lagi. Nah, jadi mulai kalau merujuk kepada Elohim, ini lagi, hilang. Tunggu. Kalian lihatlah sini ada Elohim sebelah kanan ini. Nah ini. Jadi nggak ada cerita lagi kawannya mereka menyuruh-nyuruh, wah hapus dari kita ini. Inilah 10 perintah Tuhan ini. Kira-kira makanya aku bilang, ada nggak tulisan seperti itu di sini? Nggak ada. Yang ada tulisan Ibrani kawan. Dan mereka tidak mengatakan itu ALLH. Enggak. Jadi paham ya? Semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, ya nggak tahu lagi aku kawan. Nah ini. Nah. Jadi apalagi mau mereka bilang? Hanya klaim-klaim palsu aja. Kalau mereka nggak klaim, bagaimana sang debater? Ya, mereka nggak hidup, kan itu aja. Tujuan mereka melakukan itu apa? Ya biar bisa mereka masuk di TikTok, sok-sokan. Setelah sok-sokan, dia dapat uang. Kan hanya itu tujuannya. Jadi jauh berbeda ya. Yang kanan ini Elohim ada. Nah ini. Jadi sangat jauh berbeda. Jangan disama-samakan, tidak bisa. Oke? Semoga kalian paham. Nah, kalau kalian sudah paham, jadi mulai hari ini dan seterusnya kalau mereka katakan, cabut kata Allah dari kitab sucimu, nenekmu kiper bilang, tiru aja gaya-gaya si Zulkifli. Sejak kapan Allah itu nama Tuhannya orang Islam bilang? KBBI saja mengatakan tidak begitu. ALLH itu. Itu jelas-jelas dikatakan KBBI Tuhan dalam bahasa Arab, bukan Tuhannya orang Islam. Dalam bahasa Arab itu bukan berarti merujuk kepada Islam. Sebab di Arab itu zaman dulu sudah ada penyembah berhala juga menyebut Allah. Ada orang Kristen juga menyebut Allah. Kan lawak. Mereka itu hanya mengadopsi dari Kristen. Kalau mau dikatakan bertuhan. Tidak mungkin dia mengatakan dia penyembah berhala, mengadopsi daripada penyembah berhala. Maka salah satu jalan mengadopsi dari Kristen. Jadi mereka umat adopsi. Kan begitu jadinya kita bilang kawan. Kalau mereka sok-sokan, gunakan bahasa asli. Kenapa kalian tidak mau menggunakan bahasa Yunani seolah-olah bahasa Arab bukan milik Kristen? Karena ada orang Arab yang Kristen. Goblok, kadang aku pikir begitulah. Pede kali orang itu kawan. Tapi kalau orang awam bisa dibodoh-bodohinya. Kalau kita mana bisa? Ya. Wah, coba rasul. Ada nggak di dalam bahasa Yunani rasul? Dalam bahasa Yunani kan bukan rasul dibilang katanya. Apostolos. Kenapa enggak itu kau gunakan? Dia sama aja. Di dalam bahasa Ibrani kan tidak ada Allah. Yang ada YHWH. Kalau memang sama Tuhanmu ya kenapa enggak YHWH kalian buat? Kan begitu kawan. Kami buatnya Allah karena itu milik kami. Siapa bilang itu milik kalian? Berarti Allah ini lahir baru. Kalau dulu namanya YHWH tahun 610 lahir jadi Allah. Kan tercipta baru nama itu namanya. Kan mereka bilang nama itu adalah
Siapa memberikan nama itu? Coba tanya. Kan selalu mereka bilang zat. Siapa nama zat itu? Allah. Allah itu siapa? Nama. Kau menyembah siapa? Allah. Menyembah nama. Bingung dia. Kan kemarin aku ada berdiskusi gitu. Berarti kau menyembah nama dong, aku bilang. Yang kau sembah itu Tuhan yang contoh. Misalnya saya, apalah ya, mau diapakan? Diberi penghargaan. Yang diberi penghargaan itu misalnya badan saya ini atau nama saya. Kalau nama saya nggak perlu hadir di situ. Cukup disebutkan Rudi Yohanes, kasih. Namanya datang menjemput. Kan tidak. Harus hadir saya, tubuh saya hadir, dan benar itu nama saya. Artinya apa? Dwi tunggal. Nama saya dengan saya saja Dwi tunggal, kawan. Paham ya? Kalau namanya Rudi Yohanes, tapi wajahnya bukan ini, berarti bukan itu orangnya. Namanya Rudi Yohanes. Paham ya? Namanya dipanggil Rudi Yohanes. Yang Rudi Yohanes sang debater misalnya. Terus yang maju Sinandar, mukanya muka Sinandar. Apakah itu dikatakan si Rudi Yohanes? Kan tidak. Harus muka yang ini. Dwi tunggal, kawan. Maka aku bilang sama dengan makhluk. Tergantung bersatu nama dan tubuh. Tapi kalau Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, tidak tergantung dia kepada namanya. Aku adalah aku. Paham ya maksud saya? Pergi kalian berdebat bilang gitu. Meninggoy orang itu di jalan. Di dalam perdebatan. Kejang-kejang yang bisa apa? Oh, penyembah peler Yesus. Itu aja lagi. Penyembah bangke katanya. Entah sejak kapan kita nyembah bangke orang Yesus di sorga sekarang. Makanya selalu kubilangkan semua yang mengatakan Yesus mati adalah orang-orang di luar kubur. Orang di dalam kubur tidak pernah mengatakan Yesus mati. Kau baca aja kitab suci. Kan datang murid-murid Yesus, datang ibunya. Mana Tuhanku katanya, siapa yang mengambil? Siapa? Mana ada orang di sini yang mati katanya. Jadi manusia yang bilang, oh sudah bangkit, kata manusia itu. Kan dia dari luar kubur. Tapi malaikat, kan senyum-senyum aja malaikat. Mana ada yang mati? Paham ya? Gitu cara melihatnya, kawan. Kalau pandai kalian menyampaikan seperti itu, percayalah kalian tidak akan bisa dibohong-bohongi mereka. Orang ini sejak zaman dahulu kala pembual ini semua ini, kawan. Pembual. Ya kan? Aduh. Bagaimana dia mengklaim mengusir kita dari kata Allah? Kan lawak. Oh itu hak kami, bukan hak kalian. Ternyata setelah dijajaki sejarah dan bukti-bukti arkeologi, justru mereka yang ikut-ikutan penyembah berhala. Justru mereka yang ikut-ikutan mengenai Kristen. Kan hanya itu ada dua dulu agama. Kristen sama penyembah berhala. Oh Islam sudah ada sejak zaman dulu. Diikutilah jejak sejarah. Tak pernah ada Islam sebelum Muhammad datang, gak ada. Bukti-bukti arkeolog gak ada. Oh itu kan ada kata Allah. Ya Allah yang mana? Itu kan Allahnya Kristen. Orang beragama Kristen. Oh enggak, itu ada lagi Allah itu. Itu kan penyembah berhala, kaum Quraisy. Kan bohong orang-orang ini, kawan. Selalu menyudutkan Kristen. Seolah-olah kita itu ilegal menggunakan kata Allah. Makanya aku bilang sudah baik hati orang-orang Yahudi itu tidak membuat ke Dewan Dunia hak paten terhadap Taurat. Kalau dibuat hak paten terhadap Taurat, hapus semua kata Taurat dari kitab masing-masing. Termasuk Kristen. Selesai. Sesudah itu datang lagi Yahudi. Zabur milik kami juga karena Daud raja kami, hapus. Hapus. Datang Kristen. Injil milik kami karena kami pengikut Yesus. Oh Yesus kan orang Yahudi, benar orang Yahudi. Tetapi Yahudi menolak dia. Kan mereka itu bilang kan. Orang Yahudi aja menolak Yesus. Iya. Orang Kristen menerima. Mana ada kata Yesus dia datang untuk orang Kristen? Memang enggak ada. Tapi dia datang untuk seluruh umat manusia, betul. Orang Kristen yang menuhankan dia. Kalian kan tidak. Injil itu kan yang membawa siapa? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itulah Petrus. Paus pertama. Orang Kristen yang pejabat pertama. Ya cabutlah Injil dari kitab kalian. Begitu itu semua dicabut, tinggal segini, kawan. Gak tahu lagi apa. Dari segini jadi segini. Dicabut buat hak paten misalnya semuanya. Kan jadi lawak-lawak. Ya. Kawan-kawan.
Kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, semoga kalian memahami apa yang kusampaikan ini. Kalau kalian belum paham, aku pun tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan kepada kalian. Habib, oh Habib itu dari kami. Palakmu kiper bilang. Sudah jelas-jelas Habib pertama itu Najjar namanya. Dari mana? Ya, Antioquia. Gimana sih? Nah, kalau itu sudah mereka kan tidak paham. Kenapa mereka tidak paham? Karena mereka mendapat asupan gizi dari orang-orang ini yang sembarang ngomong. Kayak Yahya Boloni segala macam. Kan orang-orang itu orang-orang sembarang ngomongnya itu kawan. Dan dibilang hebat. Oh kalian tidak subjektif tapi objektif. Mereka juga objektif kok mencari literasi-literasi di mana yang membela mereka. Kan begitu. Makanya kita laga fakta sejarah. Kalau sudah berbicara arkeologi dan fakta sejarah, mereka nggak bisa lari. Karena bukti bendanya ada. Kalau hanya cerita-cerita memang bebas. Di karangnya, oh Adam melihat, ada tulisan Allah di situ lapas Allah dan Muhammad. Sejak kapan Adam bisa baca tulis? Coba lah mereka pakai ininya kawan. Coba aku cari apanya itu kayak hadis-hadisnya itu ya. Ah ini, ntar ya. Nah ini, tunggu. Semua. Ntar ya. Nah, aku bacakan sebuah, aku bukunya belum lihat ya. Dalam buku Dahsyatnya Doa Para Nabi oleh Syamsuddin Nur, dijelaskan bahwa Nabi Adam ini berani melanggar perintah Allah setelah terhasut asutan iblis. Satu hari Allah berpesan pada Nabi Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya dan merasakan kenikmatan bla 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 bla. Tunggu pas berdosa. Doa taubat Nabi Adam minta ampun pada Allah. Ada pula doa taubatnya kawan. Ya, mana dia? Sebentar. Hadis ini tadi. Ini. Tunggu. Ini 60 hasta lagi. Ini. Lapas Allah berasal dari bahasa Arab atau bahasa lain. Nah, ini kawan. Inilah contoh orang pembelaannya yang tidak melihat arkeologi. Kalau begini kawan sulit kalian melawan. Kenapa? Karena mereka mengatakan, oh ini kan iman kami katanya. Kalau arkeologi bilang kan lain. Lafaz Allah berasal dari bahasa Arab atau bahasa lain. Ya. Pertanyaannya dari Anugrah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya apakah kata lafaz Allah berasal dari bahasa Arab? Bimbingannya. Jawab. Ical Rizali Santrait. Waalaikumsalam. Wah, enggak ngerti aku bacanya. Kita lihat ini ya. Lafaz Allah asalnya illahun. Seperti kitabun dan imamun. Secara istibah. Sembarangan. Ya, kemudian dibuang hamzahnya dalam hamzah tersebut diganti alif lam. Itu pendapat yang sohi. Nah, kan pendapatnya kawan. Ada juga yang mengatakan secara kias bahwa alif lam dimasukkan pada lafal itu karena untuk memperbesar makna menjadi Allahu. Nah ini. Mereka enggak tahu arti hu. Kan gitu. Kemudian lafaz dibuang setelah memindah harokatnya ke huruf sebelumnya dan dari alat lam secara itibah sembarangan karena untuk tujuan meringankan atau agar bisa pula huruf ringan agar terwujud idgham ya secara kias. Kemudian lam pertama diidgham kepada lam yang kedua, kemudian lam inilah kalau melihat apa rujukannya
Banyak gini-gini kalian cari kawan. Nah, ini asal usul lafaz itu, tapi nggak disebarkannya itu berasal dari mana ya? Nah, wallahu alam. Kalau ini lucu pula jawabannya kawan. Wallahu alam kan ya. Udahlah. Wallahu alam bisawab. Nah ini. Ya ini kalian cari-cari kayak gini lah kawan ya. Bisa kalian cari-carilah di sini. Tentang Nabi Adam itu yang bentar ya. Nanti kalian cari dulu ya. Kok jadi dua Nabi Adam ya. Bentar ya. Ini aku bukakan dulu. Batalnya hadis tawasul. Nah ini. Kadang mereka ini nggak tahu kawan. Kalau kita mereka nggak ada dasar yang tawasul diambil juga. Tapi kalau misalnya nggak, iya itu ada sejak semula sudah. Ini, ya, aku bukakan ya. Begini kawan, kalian harus pernah mendengar ini. Jadi kadang bagaimana orang ini bisa menceritakan hal yang tidak diucapkan Al-Quran. Itulah kelebihan umat Islam. Nah ini. Batalnya hadis tawasul Nabi Adam dengan Muhammad alaihissalam alaihissalatu wassalam. Ini ya. Pertanyaan. Saya telah membaca hadis ini dan saya ingin mengetahui apakah ia soheh atau soheh. Soheh atau tidak soheh. Ketika Adam mengakui kesalahannya, dia berkata, wahai Tuhanku, saya memohon kepadamu dengan hak Muhammad. Nah ini kawan. Bagaimana penulis ini bisa menjelaskan ini? Sedangkan manusia belum ada saat itu. Apakah Adam bercerita nanti ya? Lawak kan, terlalu didramatisir. Wahai Tuanku, saya memohon kepadamu dengan hak Muhammad. Semoga engkau mengampuni diriku. Maka Allah berfirman, wahai Adam. Kalau Allah berfirman letaknya di mana? Di kitab suci kan. Inilah hebatnya orang-orang ini menerbitkan buku-buku entah palsu, entah asli, aku gak tahu. Wahai Adam, bagaimana Anda mengetahui Muhammad? Sementara dia belum saya ciptakan. Adam menjawab, wahai Tuanku, karena ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu, engkau tiup dari ruhmu. Saya mengangkat kepalaku, saya melihat di kaki ars tertulis, La ilaha illallahu Muhammad Rasulullah. Nah ini kawan, menurut kalian, bagaimana orang yang baru dicipta bisa membaca? Sedangkan Nabi Muhammad yang sudah tua, sudah hidupnya lebih daripada baru dicipta, orang itu senang mengatakan Nabi tidak bisa baca tulis alias buta huruf atau ummi. Kan lawak. Entah siapa ngajari si Adam begitu dicipta, begitu ditiup napas bisa membaca. Saya mengatakan bahwa engkau tidak menyandingkan namamu kecuali makhluk tercinta di sisimu. Maka Allah berkata, engkau benar wahai Adam, sesungguhnya dia adalah makhluk yang... Jadi kayak cerita apa ini kawan? Al-Quran tidak ada menuliskan, kan ngeri. Jawabannya, alhamdulillah hadis ini palsu. Kan palsu. Tapi mereka sering membawa hadis ini kalau kita berdebat. Wah, Adam aja sudah melihat tulisan Muhammad. Aduh nggak pakai otak orang ini kadang kita pikirnya. Maka sering ku bilang, mana ayatnya? Kan tidak ada. Hadis ini palsu diriwayatkan Hakim dari jalan Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Kami diberitahukan Ismail ini, kami dikabari Allah ini. Ketika Adam mengakui kesalahan, apa ini? Dari kakeknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, akhirnya ketika Adam mengakui kesalahan titik, kemudian disebutkan hadis sebagai yang disebutkan penanya. Hakim mengomentari hadis ini sanadnya soheh. Soheh ternyata. Ini yang dikatakan Hakim sementara sekelompok para ulama mengomentari dan mengingkari atas persohehan terhadap hadis ini. Mereka aja ribut kawan. Mereka menghukumi bahwa hadis ini batil dan palsu. Mereka menjelaskan bahwa Hakim sendiri kontradiksi terhadap hadis ini. Si Hakim kawan.
Kan ini sebagian ungkapan mereka dalam masalah ini. Zuhabi mengomentari terhadap perkataan hakim tadi bahwa ia maucu, palsu. Abdul Rahman lemah, Abdullah bin Mazini. Jadi orang ini kawan yang menilai itu sahih atau tidak. Ya sesama mereka, bukan Tuhan. Itulah kelebihan mereka. Mereka yang menentukan sahih, tidak, doi, palsu, madu. Bukan Tuhan. Harusnya kalau nggak ada di Quran ya, itu namanya karang-karangan. Kan begitu, dongeng-dongeng misalnya. Makanya orang tuh ribut. Oh ada yang bilang ini, ada yang ini, ada yang ini. Paham ya? Dan ini sering dibawa ke meja diskusi. Saya pernah kemarin, saya bingung. Adam tidak, kan ada kemarin ku bilang, Adam belum pandai baca tulis loh. Masa kalah Nabi yang sudah umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi nggak bisa baca tulis. Adam yang baru melek matanya gini, langsung bisa baca tulis. Apakah tulisan itu kekal? Berarti yang dilihat itu kan tulisannya begitu. Ternyata juga kawan, nama Muhammad bukan Muhammad yang pertama kali memiliki. Yaitu yang ku bilang tadi. Seorang yang mati syahid itu. Mati martir. Orang Kristen. Dia memberitakan Injil. Namanya Abdul Allah bin siapa namanya? Ada Muhammadnya di belakang. Berarti nenek moyangnya lah dulu yang bernama Muhammad. Oke kawan-kawannya. Kawan-kawan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa membentengi iman-iman Kristen. Semoga kita tidak lagi terjebak kalau mereka bilang, jangan kau pakai kata Allah, lawan. Justru kau yang jangan bilang. Karena itu berasal dari para penyembah berhala dan orang-orang Kristen terdahulu. Kalian kan ada 610. Sebelum itu tidak ada bukti-bukti arkeologi yang mengatakan sudah ada agama Islam. Paham ya?